Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah, yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan kita dapatkan dan selalu bisa bertahan karena Allah menjadikannya sebagai kalimat syukur atau berterima kasih, dan puncaknya kita akan dapat nanti balasan yang sempurna di akhirat sana dengan surga yang abadi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa di Kamis siang hari, kurang lebih pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz, hafidhahullah, dan kita pada siang ini akan masuk ke amal ke-26. Sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bisa tenang dulu ya, supaya nggak bentrok suaranya ya. Tentu dalam judul kita ini sedekah dan amar ma'ruf juga nahi mungkar, khusus sedekahnya sudah pernah kita bahas secara khusus, panjang lebar dibahas. Itu seingat saya di amal nomor 8 ya, nanti ibu-ibu bisa kembali ke halaman 22 sampai halaman 24. Itu membahas tentang masalah sedekah ya. Namun nanti kita coba ingatkan kembali tentang masalah kedudukan sedekah itu sendiri, dan mengingatkan kembali yang pernah kita baca surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 274, yang saya pernah titik beratkan bahwasanya Bapak Ibu selalu ulang-ulangi ayat-ayat ini supaya selalu termotivasi untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik, dan juga di situ diajarkan bagaimana caranya supaya tidak hilang pahala sedekah itu. Tapi kita akan titik beratkan pembicaraan kita pada kesempatan ini di poin selanjutnya, masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Untuk lebih jelasnya saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian panjang lebar kita masuk ke penjelasan atau syarahnya. Kata penulis di halaman 76, amal ke-26 sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar artinya perintah, ma'ruf semua kebaikan yang Allah perintahkan. Jadi kalau dikatakan amar ma'ruf berarti menyeru baik buat diri sendiri atau orang lain untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan nahi mungkar, nahi berarti melarang kemungkaran, semua yang dilarang dalam agama. Ini salah satu kaidah dasar sekali dalam Islam dan merupakan kewajiban yang harus difahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ini merupakan ciri khas kita sebagai umat Islam, sebagaimana akan panjang lebar kita paparkan insyaallah. Penulis mengatakan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, adakah di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah fitnah? Makna fitnah di sini adalah sesuatu yang akan terjadi nanti di tengah-tengah umat sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umat ini butuh panduan yang benar sesuai dengan wahyu supaya tidak menyimpang di saat fitnah itu terjadi. Maka Hudzaifah berkata, saya. Umar lalu berkata, engkau sungguh berani. Maka saya berkata, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, fitnahnya seseorang dalam keluarga, anak dan tetangganya. Namun itu bisa dihapus dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Umar berkata, bukan itu yang kumaksud, tapi fitnah yang bergejolak sebagaimana gejolaknya ombak di lautan. Hudzaifah berkata, wahai Amir Mu'minin, engkau tidak akan tertimpa fitnah itu, karena antara engkau dengannya terdapat pintu tertutup. Umar bertanya, apakah pintu itu akan didobrak atau dibuka?
Maka kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, didobrak. Maka Umar berkata, kalau begitu tidak akan bisa ditutup lagi untuk selamanya. Kami para tabi'in yang meriwayatkan hadis ini berkata atau bertanya, apakah Umar mengetahui pintu itu? Jawab Hudzaifah, iya. Sebagaimana dia tahu bahwa sebelum besok itu ada malam. Sesungguhnya saya menceritakan kepadanya sebuah hadis yang bukan kebohongan. Maka kami segan bertanya kepada Hudzaifah, lalu kami menyuruh Masruq bertanya kepadanya. Maka jawab Hudzaifah, pintu itu adalah Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini saya masih bacakan lafadznya dulu ya. Kita akan rincikan satu persatu riwayat ini. Mungkin di sebelah sini bisa diisi kali. Supaya enggak tutup pintunya. Bisa dibuat mungkin 2-3 saf di sebelah kiri saya. Kata penulis, yang diambil pelajaran pada hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya fitnah seseorang dalam keluarga, harta, anak dan tetangga bisa dihapus oleh solat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita coba dulu rincikan hadis ini supaya Bapak Ibu benar-benar faham tentang hadis ini. Ya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran pertama, yaitu pentingnya setiap muslim dan muslimah selalu peduli dan duduk berdiskusi, berbicara tentang masalah agama mereka. Terutama hal-hal yang sifatnya bukan individual, yang mungkin bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, dan itu masalah besar. Ya, tersebarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena kalau individual seperti misalnya masalah sholat, setiap orang tinggal belajar lalu dia terapkan, dia sholat selesai. Tapi kalau masalah-masalah yang besar, ya, fitnah-fitnah yang besar kalau terjadi, seperti terjadi pembunuhan massal pada umat, tersebarnya virus, ya, yang merata, yang dikenal dengan virus taun atau pes, yang banyak memakan korban sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Terus terjadinya peperangan antara umat Islam sama umat Islam. Nah ini semua fitnah-fitnah memang pernah Nabi SAW sampaikan akan terjadi pada umat ini. Ya, seperti beliau bersabda misalnya, ada 6 hal, hitunglah 6 hal itu. Ya, kalau terjadi maka termasuk tanda-tanda hari kiamat. Lalu beliau rincikan, lahirnya aku, diutusnya aku, meninggalnya aku. 3 sudah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tersebarnya virus pes atau taun dalam bahasa Arab dikenal dengan taun amwas. Itu terjadi di negeri Syam di masa khilafahnya Umar bin Khattab dan ratusan ribu orang muslim meninggal pada saat itu. Itu terjadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di masa hidup beliau tidak terjadi. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis, ya, Masjid Aqsa jadi hak kaum muslimin, itu juga terjadi di masa Umar bin Khattab. Maka ini sesuatu yang terjadi yang besar yang mungkin melibatkan banyak di antara kaum muslimin. Nah ini yang dimaksudkan adalah poin penting untuk didiskusikan. Walaupun secara individu bisa saja Bapak Ibu misalnya berbicara sama teman-teman, kalau masih belum faham tentang hukum sholat duha, apa yang membatalkan sholat, tata cara wudu yang benar, itu boleh-boleh saja. Tapi itu sifatnya individual. Itu nggak dibahasakan dengan istilah fitnah. Kalau fitnah itu sesuatu yang besar, yang banyak sekali orang bisa terkena permasalahan dari situ. Ya. Nah, ini kalau misalnya ada satu permasalahan di tengah umat yang kira-kira kalau kita terlibat kita bisa saja salah, bisa saja benar. Maka itu bisa jadi fitnah bagi umat. Yang paling aman di masa fitnah adalah menyelamatkan diri. Tidak terlibat dalam masalah itu. Tidak terlibat dalam masalah itu. Ya. Ini kami memberikan saran seperti kasus sekarang kita sudah dekat dengan pilpres, pilkada, ya. Kalau Bapak Ibu ingin memilih, pilih saja nomor yang kita suka, selesai. Tapi tidak usah menjadi sumber fitnah, nggak usah menjadi sumber pembicaraan setiap hari, kemudian saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan. Ini nanti berbahaya sekali. Karena kondisi kita nggak tahu kita benar 100% atau kita salah 100%. Berapa banyak orang dia pikir dirinya benar, setelah terjadi ternyata baru dia tahu itu salah misalnya. Dan itu sudah terlanjur terjerumus, ini fitnah buat dia. Karena kalau sudah terlanjur terjerumus, itu untuk memperbaikinya nggak mudah. Mirip Bapak Ibu sekalian, kita kalau punya sebuah konsep di lisan kita,
sebuah ide, apalah, sebuah tema. Kalau kita belum ucapkan perkataan tersebut itu masih milik kita. Kita bisa kuasai. Tapi kalau sudah diucapkan, semua perkataan yang sudah diucapkan berarti sudah milik publik. Dan ini susah untuk ditarik kembali. Kita mau sampai minta maaf pun, belum tentu semuanya orang memaafkan. Berapa banyak orang yang tersakiti misalnya. Oleh karena itu hati-hati sekali. Ya, setiap muslim harus hati-hati. Di masa-masa kita sekarang terlalu banyak kejadian-kejadian yang bisa membawa atau melahirkan fitnah dalam hidup dia. Makna fitnah, dia terjerumus dalam dosa, tapi dia nggak sadar kalau dosa. Atau sudah terlanjur terjerumus, tapi karena sudah terlanjur terlalu jauh, dia nggak bisa perbaikin. Yang paling aman adalah benahan diri, tidak terlibat dalam masalah fitnah-fitnah seperti ini. Ya. Mohon maaf. Jadi kalau saran saya sekali lagi, nanti kalau kita mau pilpres silahkan. Anda datang TPS atau yang apa yang ditunjuk oleh pemerintah atau dinamakan, kemudian pilih, habis itu selesai. Itu hanya sebatas memilih ini pilihan saya, Anda jeblos selesai. Tidak usah menjadi sumber pembicaraan yang setiap hari, ya, apalagi ibu-ibu yang lagi goreng tempe nanti tempenya hangus, ya. Jadi nggak usah masuk ke alam politik yang bukan alam kita sama sekali. Laki-laki saja nggak perlu. Karena sekarang di masa seperti ini hampir semuanya orang tiba-tiba berubah menjadi ahli politik, ya. Di warung kopi, di restoran, di jalan-jalan, semuanya bicara seakan-akan mereka pakar. Padahal sebenarnya sama sekali tidak paham. Gitu ya. Jadi kita ini seperti penonton bola. Ya. Kalau orang lagi main bola, sebenarnya pemain-pemain bola itu dari kecil sudah latihan tendang penalti, sudah latihan dari kecil. Ya. Sekolah bola bahkan ada dari kayak kita SD. Begitu mereka jadi pemain terkenal, namanya orang bermain, bisa saja tendangan penaltinya meleset. Tapi subhanallah kita selalu temukan penonton jauh lebih hebat daripada pemainnya. Begitu meleset tendangan sedikit, bodoh, ganti, dan segala macam. Padahal belum tentu kalau dia masuk dia bisa tendang bola itu. Ya. Dan yang jadi masalah, cacian-cacian yang keluar dari lisan mereka, para penonton ini susah untuk diperbaikin. Gimana caranya bertemu sama pemain bola itu untuk minta maaf setelah dia caci maki orang dengan bodoh, goblok, dan segala macam. Ya. Karena harus hati-hati sekali. Jadi nggak usah libatkan diri terlalu jauh dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Dalam Islam kita dianjurkan Bapak Ibu sekalian, makin kita tidak banyak tahu tentang masalah orang lain makin bagus. Makin bagus. Jadi nggak usah, ini sering saya beri saran. Kalau lagi waktu lowong, ya, lagi memang tidak ada aktivitas, badannya sehat, rumahnya nyaman, makanan semua ada alhamdulillah, tidak usah di saat itu cari kontak di handphonenya, lalu cari siapa temannya yang sedang punya masalah, ya. Kemudian WA ke dia, kamu ada masalah apa, curhat aja sama saya. Mulailah dia melahirkan konflik dalam hidupnya, fitnah yang tidak perlu. Akhirnya temannya cerita permasalahan dengan suaminya, dia terbawa emosi, dia juga marah sama suami temannya, padahal dia tidak tahu apa-apa. Bisa saja temannya yang salah. Atau masalah dengan pembantunya, atau masalah dengan supirnya, atau masalah dengan partner bisnisnya, yang tidak perlu. Untuk apa ibu mencari, melahirkan masalah, atau ya sebuah syubhat, ya, permasalahan fitnah dalam hidup yang tidak diperlukan. Tidak ada keterlibatan kita di situ dari awal, kan gitu. Kalau ada waktu luang lalu bagaimana Ustaz? Gunakan berzikir kepada Allah, baca buku, hal yang bermanfaat, masalah pendidikan anak, masalah bisnis, banyak. Kuliner kah, buat menu masakan baru, banyak yang bermanfaat. Jangan masuk ke alam orang lain. Tidak usah bicara orang lain Bapak Ibu sekalian. Tetangga bantal kita saja, suami ataupun istri, itu tidak ada kewajiban dalam Islam kita harus tahu semua tentang dia. Tidak ada kewajiban. Kita kenal dia, oke. Kita kenal dia, kenal keluarganya, kenal karakter hariannya, iya. Tapi nggak usah kita mengatakan yang kita tidak tahu. Kamu dulu sebelum nikah sama saya pernah zina nggak sih? Itu nggak boleh ibu tanya. Nggak boleh ibu tanya. Ibu tidak tahu masa itu. Oh saya tidak mau kamu gauli kecuali kamu harus ngaku kamu pernah zina atau tidak. Kalau dia bilang iya saya pernah zina 100 kali, sakit hati nggak? Untuk apa nanya? Sekarang sudah suami kok. Sekarang sudah istri. Nggak perlu nanya itu. Kecuali di depan mata kita lihat ada kemungkaran terjadi, dia lakukan kesalahan, di situ baru kita luruskan. Kalau kita nggak tahu nggak usah. Bersangka baik aja. Tugas kita sebagai suami atau istri hanya sampai ajal datang. Jangan suka lahirkan konflik dalam hidup kita yang tidak diperlukan. Ini resep awet muda. Insya Allah dijamin.
Tidak terlalu banyak kerutan, tidak banyak uban. Karena begitu, orang banyak uban sama kerutan ini karena semua mau dicampurin. Semua mau ditahu. Ya. Bahkan yang bukan urusannya pun dicari tahu. Bangun tidur buka WA, pertanyaan pertama sudah tahu belum? Sudah tahu apa? Tentang orang lain. Ini luar biasa. Melahirkan fitnah dalam hidupnya yang tidak diperlukan. Jelas ya? Jelas enggak ini? Oh iya. Baik. Ini faedah pertama dari hadis, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ini saya bedah hadisnya poin demi poin supaya nanti kalau baca hadis ini bisa faham ya. Jadi pentingnya seorang muslim untuk berdiskusi, berbicara tentang permasalahan umum yang bisa terjadi dan kira-kira apa solusinya. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain termasuk Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nah perlu tambahan informasi supaya Bapak Ibu tahu, Hudzaifah bin Yaman ini terkenal dengan sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia pemegang rahasia Nabi. Hudzaifah ini orangnya karena sangat amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau sampaikan tentang hal-hal yang tidak perlu semua umat tahu, maka Nabi sampaikan kepada Hudzaifah. Seperti misalnya siapa saja orang-orang munafik yang hafal namanya semua orang munafik di Madinah itu hanya Hudzaifah. Tidak semua Nabi sampaikan. Sampai Umar bin Khattab pernah tanya, apakah hai Hudzaifah, apakah Rasulullah hitung saya termasuk orang munafik? Kata Hudzaifah tidak. Tapi Hudzaifah tidak sebut nama mereka satu persatu. Sampai Umar mau tahu, kalau mau tahu orang yang meninggal itu muslim sejati atau orang munafik, maka dia tinggal lihat Hudzaifah ikut sholati enggak. Kalau Hudzaifah tidak ikut sholati berarti munafik. Jadi Hudzaifah ini punya kedudukan tersendiri, dikenal dengan pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali beliau menukil hadis-hadis tentang fitnah, sesuatu yang terjadi nanti setelah meninggal Nabi SAW, hal yang besar yang bisa menimpa umat. Ya, baik itu karena dia lahirkan sendiri permasalahan itu atau memang sudah terlanjur terjadi di masyarakat dan dia menjurumuskan dirinya pada fitnah tersebut. Baik, pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah penyampaian Hudzaifah radhiyallahu anhu berhubungan dengan hadis fitnah ini. Beliau mengatakan fitnah seseorang dalam keluarga, anak dan tetangganya. Namun ini bisa dihapus dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah ini penjelasannya tadi yang saya sampaikan ibu sekalian. Ya. Maksudnya konflik yang dilahirkan oleh seseorang di rumah tangganya sendiri. Itu jadi fitnah. Tadi sengaja ngorek-ngorek dari pasangannya. Ingat, kita menikah untuk jadi pendamping, bukan pengawas. Ya. Kalau dari awal seseorang menikah dan dia tahu pasangannya jadi pengawas, saya yakin dia tidak mau menikah. Suami kepada istri jadi pemimpin. Pemimpin itu apa? Menaungi, melindungi, mendidik, ya, memenuhi kebutuhan, bukan mengawasi. Begitu juga dengan istri. Dia adalah wakil, pendamping dari suaminya. Berarti dia akan membantu suaminya menyempurnakan yang kurang, ya, menutupi kebutuhannya. Jadi bukan jadi pengawasnya. Jadi tidak usah ambil tugasnya malaikat. Ya. Sudah ada malaikat di pundak kanan dan kiri. Tidak dibayar, bodyguard ini gratis. Tidak pernah tidur. Jadi nggak usah periksa-periksa handphone suami, nggak usah. Habisin waktu. Ya. Tapi kan nanti dia curang Ustaz. Itu urusan Tuhannya, bukan urusan kita. Dia punya Tuhan yang maha melihat, maha hidup. Ya. Maha luas rahmatnya kalau dia minta ampun dan maha berat siksaannya bagi pembangkang yang tidak mau taubat. Untuk apa kita habisin waktu kita untuk itu? Sibuk pasang CCTV di mobil, pasang pasang ini, pasang itu, ngecek ini, ngecek itu, habisin umur untuk apa? Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Makanya berkerut semua mukanya. Ya. Coba lepaskan diri dari situ. Ya. Subhanallah, saya duduk sama kakak kandung saya. Kakak kandung saya berumah tangga mungkin sudah 40, 30, hampir 40 tahun mungkin. Tidak pernah punya masalah sama suaminya. Saya pernah duduk, tidak pernah ribut satu kali pun. Di keluarga dikenal gitu. Saya lalu duduk sama dia. Apa rahasianya saya bilang? Dia bilang saya tidak pernah periksa HP suami saya. Bahasa pertama kakak saya itu. Saya tidak pernah periksa HP dia. Udah saya sangka baik. Dia bertugas keluar, kebetulan suaminya kena dokter, lagi keluar, saya bersangka baik dia sedang cari nafkah. Dia pulang, saya layani sebagai suami, sebagai istri, selesai. Yang dia cerita saya dengarkan, yang dia tidak cerita saya tidak campuri. Puluhan tahun rumah tangganya gak pernah ada masalah.
Yang jadi masalah kenapa? Karena kita lahirkan masalah itu. Jangan pakai sistem manajemen konflik. Ya. Saya pernah waktu S2 di Makassar, kebetulan saya masuk manajemen pendidikan, ada satu makalah, kebetulan saya yang kena lagi giliran untuk tulis itu. Judulnya manajemen konflik. Saya bingung awalnya, ini apa nih manajemen konflik? Setelah saya baca literatur, saya susun makalah, ternyata itu satu sistem dikembangin di Amerika oleh beberapa orang ekonom di sana, pakar ekonom, untuk melahirkan satu sistem baru. Jadi bagi mereka di perusahaan itu kalau tidak ada konflik berarti nggak sehat, gitu ya. Maka pemilik perusahaan dalam sistem manajemen konflik ini sengaja taruh dompet sembarangan, ya, sengaja buat pegawai ini memata-matai pegawai yang itu supaya ada konflik. Dengan adanya konflik berarti sehat perusahaan itu. Ternyata ini Bapak Ibu sekalian, sistem ini dibantah oleh pakar-pakar ekonomi di Amerika sendiri. Mereka bantah itu, mereka nggak suka dengan sistem itu, tapi ada yang kembangin. Sayangnya umat Islam tanpa penelitian langsung terapin, terutama ibu-ibu ini. Di rumahnya manajemen konflik, yang ada semua kecurigaan, semua prasangka buruk. Lalu dia mau bahagia di mana ini? Kan gitu. Serahkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bapak Ibu sekalian, ini kaidah sederhana. Kalau mau semua lingkungan kita baik, mulai dari kita dulu. Kalau kita sudah baik, kita jujur, sekitar kita akan datang orang jujur. Kalau kita dermawan, akan datang sekitar orang juga yang berbagi. Begitu, hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita kalau sakit dijenguk. Hari ini kita bantu orang, besok kita akan dibantu. Sama, unsur timbal balik sama. Hari ini kita gosipin orang, besok kita digosipin orang. Jangan heran. Hari ini kita ambil barang orang, kita manipulasi, besok juga kita akan seperti itu. Sederhana kok, mulai dari diri kita sendiri. Maka semuanya akan aman berjalan. Ya. Ajal akan datang dan itu waktunya sedikit. Maka jangan buang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah sama juga dengan di sini dikatakan, ya, itu terjadi, fitnah terjadi seseorang dalam keluarganya, ini antara suami istri, kemudian anak, terjadi juga pada anak-anak. Saya sudah pernah berbagi, metode terbaik dalam mendidik anak tidak memberikan mereka pilihan. Metode terbaik mendidik anak tidak memberikan mereka pilihan. Ibu yang pilihkan dia dari kecil. Makannya, minumnya, pakaiannya, mainannya, temannya, sekolahnya. Yang pilih siapa? Kita. Karena kita lebih tahu. Saya sering kasih contoh di pengajian. Ada suami umur 35 tahun, ada istri umur 30 tahun. Anaknya anggaplah sudah 7 tahun mau masuk SD. Suami istri pergi ke sekolah, dua sekolah, sekolah A sama sekolah B. Mereka tanya kurikulumnya, tanya biayanya, ya, lihat lingkungan sekolahnya. Udah cocok nih sebenarnya. Sekolah A dindingnya warna biru, sekolah B dindingnya warna hijau. Kemudian setelah mereka sepakat suami istri, kayaknya dari dua sekolah ini sekolah A yang lebih cocok nih. Karena biayanya, karena jaraknya, mereka lebih paham. Sebenarnya dewasa, 35 tahun dan 30 tahun. Uniknya setelah itu tanya anaknya yang 7 tahun, nak kau mau sekolah di mana? Anaknya karena suka warna hijau, ini aja ayah. Ini aja ibu. Dan bodohnya mereka ikutin si anak. Karena ini, dan anak ini tidak tahu jarak, tidak tahu biaya, tidak tahu kurikulum. Kenapa bisa anak kecil yang ngatur orang dewasa ini? Itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi, unik sekali. Mereka nggak paham. Kita yang harus tentukan. Biasakan dari kecil, ini nak ya, ibu buatkin masakan, baca bismillah, tangan kanan, syukuri nikmat ini. Biasakan dari kecil. Jangan tanya nak pengen makan apa, walaupun ibu sayang. Nggak perlu, karena kalau dia bilang ibu saya mau ayam goreng, ibu nggak bisa masak ayam goreng, kan jadi masalah. Bisa saja dia mengatakan ibu ini masa itu aja nggak bisa atau gimana, kan jadi durhaka sama ibu. Ngapain buka pintu ini buat anak-anak? Anak-anak yang tidak dibiasakan punya pilihan dari masa kecil, itu pastikan setelah dewasa pun akan selalu bakti sama orang tuanya. Selalu tanya saran, ibu pendapatnya bagaimana, ayah pendapatnya bagaimana. Kalau bapak ibu lihat sampai sekarang, ada orang yang sudah 50 tahun tetap hormati orang tuanya karena dari kecil begitu polanya. Tapi kalau orang sudah biasa kasih, mau pilih anak, mau pilih ini, nak, mau apa saja. Bahkan anaknya yang mengatur. Kadang-kadang suami istri mau keluar nih, rekreasi keluarga Sabtu atau Ahad. Yang ditanya anaknya kecil, nggak ngerti apa-apa anak-anak itu. Bawa aja, bawa ke tempat, di hotel ini, di tempat ini, udah ini nak ya, di sini tempat kita, syukuri main, silakan. Nah begitu, jadi baik gitu ya. Apakah memang anak-anak sama sekali tidak dikasih pilihan Ustaz? Itu berbeda jawabannya. Kalau dia sudah dewasa, di atas 14 tahun, 16 tahun, sudah boleh diajak diskusi. Tapi kecil nggak boleh diajak dewasa, berdiskusi. Ini banyak sekali terjadi fitnah ya.
Sampai ada orang subhanallah demi untuk mengikuti keinginan anaknya sampai melakukan hal-hal yang haram. Mencuri, manipulasi data hanya karena permintaan anaknya. Ini nggak boleh, jadi fitnah. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian juga tetangganya. Jadi kita dianjurkan untuk mencari lingkungan yang sehat supaya selamat dari fitnah. Jangan sengaja masuk ke lingkungan orang-orang yang memang justru mengganggu kondisi kita. Ya. Jadi tetangga itu penting sekali. Makanya kata Nabi SAW, 4 hal termasuk dari kebahagiaan. 4 hal termasuk dalam kebahagiaan. Disebut yang pertama istri yang solehah atau pasangan yang baik ya. Kemudian yang kedua rumah yang luas. Yang ketiga kendaraan atau tunggangan yang nyaman. Dan yang keempat tetangga yang baik. Ini orang kalau sudah bisa menggabungkan 4 ini, pasangannya orang baik, orang soleh dan solehah. Kemudian rumahnya luas, cukup untuk dia sekeluarga nyaman. Ya, kemudian tunggangannya juga nyaman, tidak mubazir, pakai yang kendaraan yang baik boleh selama memang kita punya kemampuan, tidak mubazir sekali lagi, tidak berlebihan, dan lingkungan tetangganya baik maka dia akan bahagia. Sebaliknya kata Nabi SAW, 4 hal termasuk kesengsaraan. Sebaliknya, istri yang durhaka atau pasangan yang buruk ini. Kemudian rumah yang sempit, tunggangan yang tidak nyaman, dan tetangga yang jahat. Jadi kita termasuk bisa selamat dari fitnah adalah selamat dari lingkungan yang buruk ini. Jadi sangat wajar orang kalau sengaja cari komplek perumahan yang nyaman, itu biasa, dalam Islam dibolehkan. Ya, selama dia mampu gitu ya. Sehingga bertetangga itu dengan orang-orang yang baik juga. Jauh dari lingkungan orang-orang yang justru suka melahirkan fitnah. Ya, suka buat masalah. Termasuk berpengaruh sekali orang yang punya jenjang pendidikan dengan tidak punya jenjang pendidikan. Bermuamalah dengan orang yang berpendidikan itu akan beda sekali. Ya, mereka lebih luas cakrawalanya, ya, lebih luas pengetahuannya, pengalaman hidupnya, itu bagus sekali untuk berteman dengan orang-orang yang memang faham tentang masalah bagaimana bermuamalah dengan manusia. Nah, ini yang dimaksudkan. Kemudian kata Hudzaifah, namun semua itu bisa dihapus dengan sholat. Artinya kesalahan-kesalahan ini bisa dibersihkan dengan orang sering jaga sholat, puasa, sedekah, lalu disebutkan yang keempat amr ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita akan lebih jauh membahas tentang amr ma'ruf nahi mungkar. Saya masih baru menjelaskan tentang hadisnya dulu ya, supaya Bapak Ibu faham tentang hadis ini. Baik, itu faedah kedua yang bisa diambil dari hadis adalah masalah fitnah yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang muslim di keluarganya, anaknya ataupun tetangganya. Dan semua itu bisa dibersihkan dengan sholat, dengan puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah pertanyaan Umar bin Khattab di sini. Beliau mengatakan satu pertanyaan yang unik sekali. Ini hanya difahami bagi orang yang punya ilmu. Dan siang ini Bapak Ibu akan dapat ilmunya insya Allah. Ya. Dia mengatakan bukan itu yang kumaksud. Maksudnya kata Umar, saya tidak bermaksud menanyakan tentang fitnah kecil. Kalau itu fitnah di keluarga bagi saya sudah faham. Seakan-akan Umar mau begitu ya. Tapi yang saya ingin tanya adalah fitnah yang bergejolak sebagaimana bergejolaknya ombak di lautan. Maksudnya ada fitnah-fitnah besar yang Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan kalau beliau sudah meninggal maka akan terjadi pada umat ini. Merata, banyak orang yang kena fitnah itu. Seperti gejolaknya ombak. Jadi ada orang subhanallah kayak tidak sadar dia terjerumus dengan fitnah itu. Nah tadi saya bilang bisa saja kasus misalnya pilpres nanti ini menjadi hal yang positif buat kita karena kita cuma datang jeblos yang kita suka selesai. Tapi bisa menjadi fitnah kalau kita terlibat terlalu jauh berlebihan sampai akhirnya kita menjatuh-jatuhkan calon-calon yang lain yang kita tidak pilih. Bahkan sering terjadi suami istri ribut gara-gara beda pilihan. Anak sama orang tua beda pilihan. Ini kan fitnah terjadi. Maka dia mengatakan, saya ingin fitnah yang lebih besar daripada itu. Yaitu terjadinya pembunuhan pemimpin umat Islam, peperangan yang terjadi di antara umat Islam, ya tersebarnya tadi wabah pes atau taun yang terjadi ya di masa kehidupannya Umar bin Khattab. Jadi dia ingin tahu ada nggak yang punya informasi dari Nabi tentang fitnah-fitnah itu tuh. Maka Hudzaifah mengatakan, ya Amir Mu'minin, waktu itu Umar jadi raja, maka dipanggil julukan Amir Mu'minin, pemimpin orang-orang beriman. Ya. Tidak usah Anda pikirkan fitnah itu karena antara Anda dengan fitnah itu ada pintu. Antara Anda dengan fitnah itu, maksudnya nanti tersebarnya penyakit taun,
dibunuhnya terbunuhnya nanti pemimpin muslimin, ada pemimpin muslimin terbunuh setelah Umar bin Khattab, ada terbunuh Umar bin Khattab terbunuh, dan ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh semua ya di tangan orang-orang yang tidak menyukai pemerintahan beliau gitu kan. Maka kata Hudzaifah, Anda tidak usah pikirkan itu wahai Amirul Mukminin, karena antara Anda sama fitnah itu ada pintu. Maka Umar berbicara, ini hanya Umar sama Hudzaifah yang faham pada saat itu. Umar bilang, pintu itu didobrak ya, atau dibuka. Maksudnya nanti Umar ini, kata seakan-akan Hudzaifah mengatakan, kalau Anda nanti ya sudah meninggal, barulah fitnah itu terjadi. Selama Anda masih hidup, fitnah itu masih aman. Allah masih jaga fitnah itu buat umat terjadi selama Anda masih ada. Makanya Umar bilang, fitnah itu, pintu itu didobrak, dirusak, atau cuma dibuka saja. Maka kata Hudzaifah, didobrak. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, kalau begitu tidak akan pernah bisa ditutup lagi kembali. Maksudnya susah sekali untuk diperbaikin. Kalau pintu fitnah itu sudah rusak, maka berarti umat ini tidak ada yang bisa membendungnya, gitu kan? Akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Nah, kemudian dijelaskan di sini, para tabi'in bertanya kepada Hudzaifah setelah Umar bin Khattab pergi, ditanya, apakah Umar tahu tentang pintu itu? Kata Hudzaifah, iya. Dan pintu itu adalah Umar sendiri. Maksudnya, begitu Umar meninggal, barulah terjadi fitnah itu. Nah, ini kan berarti antara Umar sama Hudzaifah saja yang faham tentang masalah kejadian tersebut. Ya. Tapi yang sedang kita titik beratkan, yang ingin disampaikan oleh penulis di sini adalah sesuai dengan judul. Fitnah-fitnah kecil, maksudnya fitnah yang terjadi tapi lebih kepada lingkup antara kita sama orang-orang terdekat, suami, istri, anak, ya, kemudian tetangga, lingkungan, kegiatan sehari-hari. Dan kalau fitnah yang besar, itu juga ada solusi yang diberikan. Nanti akan saya sampaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dulu memahami tentang masalah hadis yang disampaikan oleh penulis di sini. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian kembali ke judul kita dulu. Judul kita adalah pembersih atau pelebur dosa ke-26, masalah sedekah. Sedekah, tadi saya bilang, saya janjikan saya akan sampaikan secara global. Ini resep yang paling manjur ya, untuk memperbanyak harta, memberkahinya, terus kemudian memberikan solusi dari permasalahan tidak ditemukan permasalahannya, ya, menyelamatkan dari segala macam mara bahaya, sampai seorang salaf mengatakan sedekah bisa menyelamatkan dari 70 pintu musibah. 70 pintu musibah. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, saya kalau punya doa yang belum saya lihat diijabah, ada permasalahan saya belum selesai, maka saya khusus keluar bersedekah. Sengaja bersedekah dengan niat bertawasul kepada Allah, menjadikan perantara dengan Allah sedekah itu supaya masalah saya selesai. Jadi apapun masalah kita bisa lakukan dengan sedekah. Bahkan terkadang kalau Bapak Ibu lagi berdoa kepada Allah dan ada masalah yang sedang dihadapi, ingin solusinya, biasanya Allah datangkan sinyalnya. Tiba-tiba ada yang WA minta bantuan pinjam uang. Kita lagi ada masalah. Sebenarnya itu solusinya. Beri di sini, di sana selesai masalahmu. Cuma kadang-kadang kita tidak faham dan tidak peka. Ya. Puncak kedermawanan seseorang itu justru mengikuti tauladan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta. Tidak pernah ada orang datang minta kepada Nabi lalu ditolak, itu nggak pernah. Beliau tidak bertanya ini orang bohong atau tidak, intinya minta dikasih. Karena innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kita niat memberi, kita dapat pahala. Dia niat menipu, dia dihukum. Gak usah khawatir. Saya sering kasih contoh itu di tempat kita ini, majelis kita ada orang datang bawa proposal masjid 100 juta. Lalu kita bantu semuanya. Sebulan kemudian kita tahu dia bohong. Rugikah kita? Enggak. Secara hukum agama enggak rugi. Karena kita niat keluarkan gabungan uang 100 juta tadi itu untuk masjid. Maka innamal a'malu binniyat. Semua dibalas sesuai dengan niatnya. Kita akan dapat pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun. Si penipu akan dapat hukuman dari perbuatan dia. Dari sini kita ambil pelajaran, tidak perlu kita terlalu banyak ngorek-ngorek orang ini jujur atau tidak. Dia sedang minta. Kecuali jelas kita tahu orang ini penipu. Itu baru gak dibantu, gak masalah. Jelas kita tahu orang ini akan beli dengan uang itu khamr, minuman keras, narkotika. Dia akan berzina, jangan dikasih. Tapi kalau kita tidak tahu gak usah.
Syaitan seringkali aja kita negosiasi kan itu. Ya, kalau mau bantu orang, lalu syaitan bisikin segala macam bisikan supaya jangan bersedekah. Ah mungkin itu anak pinjaman, kok dia masih kuat, kok dia begini dan begitu. Intinya ibu sedang digoda syaitan supaya tidak bersedekah. Bukan tugas kita itu, tapi kita berikan. Puncaknya kedermawanan dan puncaknya datangnya respon ya terhadap sedekah yang kita keluarkan dalam rezeki yang luas itu justru pada saat kita tidak perhitungan lagi. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah duduk dan beliau mendapatkan beberapa keranjang kurma yang fresh, yang baru dipetik. Segar-segar itu sebenarnya buat beliau pribadi. Tapi rupanya banyak orang yang masuk ke masjid minta-minta bantuan. Maka oleh Nabi SAW dibagi-bagiin. Dan Nabi itu kalau bagi luar biasa, bukan bagi 2-3 butir, sekeranjang dikasih. Habis. Sekian puluh keranjang habis semuanya. Sampai Nabi sudah nggak punya lagi. Rupanya masih ada orang dari Ansar, orang miskin dari Madinah datang, minta lagi. Rasulullah SAW tidak punya apa-apa, sedih. Beliau juga tidak mau minta kepada teman-temannya, ada sahabat di sekitar, tapi beliau diam saja. Tapi dari raut wajahnya kelihatan sedih. Umar bin Khattab pada saat itu sebagai mertua beliau dan sahabat beliau mengatakan, ya Rasulullah, karena dia tahu Nabi sedih, tidak bisa bantu orang ini. Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda ya Rasulullah. Anda sudah bantu banyak orang tadi. Orang ini sudah habis, nggak ada lagi ya sudah. Nabi SAW diam aja. Lalu Ali bin Abi Thalib yang merupakan juga sahabat Nabi dan anak mantu beliau yang sekaligus di akhir hidupnya Umar menjadi anak mantunya Ali karena menikah dengan anaknya Ali, Ummu Kalsum radhiyallahu anha ajma'in. Yang jelas pada saat itu Ali mengorek kantongnya dan menemukan ada 3 dirham uang. Dia mengatakan ya Rasulullah ini masih ada 3 dirham silakan anda sedekahkan di tempat yang anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum dan mengatakan bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Beginilah aku diperintahkan. Jadi Nabi SAW sedih justru kalau ada orang yang tidak bisa dikasih. Bagaimana Ustaz kalau ada orang kerabat kita selalu dia aja terus rongrong kita minta. Kasih aja. Bedanya apa? Kasih dia dengan kasih orang lain. Coba pikir secara akal sehat. Sekarang ada sepupu kita bernama A. Dia rutin minta bantuan bulanan. Bedanya apa kita bantu dia sama bantu si C? Bedanya apa? Manusia sama manusia kan? Syaitan buat seakan-akan kenapa orang ini terus? Nggak masalah. Kotak amal yang sama selalu kita isi nggak masalah. Nggak harus kotak amal lain kok. Paham nggak? Bener nggak ini ngangguk-ngangguk? Ya. Soalnya kadang-kadang orang di pengajian gitu disampaikan tapi pulang nggak diamalin. Jadi nggak usah jengkel, dongkol itu nggak ada gunanya. Karena yang menggerakkan juga dia minta itu Allah. Itu dikasih kesempatan, mungkin amal terakhir kita. Para salafus salih, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, setiap hari depan rumahnya ada saja orang miskin yang minta-minta. Beliau selalu kasih. Gitu. Satu waktu, pernah orang-orang miskin itu semuanya tidak ada. Satu pun tidak ada yang datang. Dia buka pintu pagi-pagi, nggak ada. Habis sholat duha biasanya sudah nunggu semua nggak ada. Maka Abdullah bin Umar bungkus apa yang dia biasa sudah niat mau kasih, lalu dia sengaja keluar nyari orang-orang miskin itu. Sebagian orang muslim kalau tidak ada orang, oh, alhamdulillah hari ini tidak ada. Padahal sebenarnya dia harus sedih. Karena tanpa orang miskin ini, siapa yang bisa bawa sedekah kita ketimbangan amal? Kan mereka yang bawa. Makanya sebagian salaf kalau kedatangan orang miskin senyum sambil mengatakan, selamat bertemu orang-orang yang akan membawa amal kami ketimbangan amal tanpa upah. Itu ucapan mereka tentang orang-orang miskin yang kita minta. Selamat datang, mereka sambut dengan sangat gembira kepada orang-orang yang akan membawa amal kami, uang yang kita sumbangin 1 juta, itu dibawa melalui dia ketimbangan amal. Tanpa diupah. Kenapa tanpa diupah? Karena 1 juta yang kita kasih dia, dia pakai untuk kebutuhannya nih. Beli baju, bayar utang, susu anaknya, habis. Tapi angka 1 juta tidak hilang buat kita, akan dibawa ketimbangan amal nanti. Berarti kan seperti tidak diupah. Kita tinggal titip melalui dia, dibawa ke sana. Dia sebagai jasanya dia pakai aja untuk kebutuhan dia. Tapi nilainya tidak hilang buat kita di akhirat sana. Tambah lagi Allah menjanjikan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi tidak ada nilai 1 juta kita kasih kita nanti dapat 1 juta di timbangan amal. Tidak, minimal 10 kali lipat. Dan dalam hadis Bukhari bisa sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak tergantung kadar ikhlasnya. Tidak dongkol, tidak ulang-ulangi. Saya sudah bantu si fulan, saya sudah bantu gini, tidak ria. Nah itu kadarnya, makin dia rahasiakan antara dia sama Tuhannya maka makin besar pahalanya.
Kan begitu. Dan tadi juga saya bilang, jangan selalu lupa ulang-ulangin baca Al-Baqarah 261 sampai 274. Saya akan bacakan cepat, kita ulangi lagi ya. Karena kita akan bahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Saya baca ya. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, sedekah apapun sifatnya, masjid, rumah, anak yatim, janda, orang tidak mampu, apa saja, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuh 7 bulir. Seperti satu benih kita taruh, tapi ada 7 bulir yang keluar. Dan pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Berarti kan 700 kali lipat ya. Karena seperti satu benih punya 7 bulir, satu bulir punya 100 biji. Ini Allah sudah jelaskan, itu perumpamaan orang yang bersedekah. Jadi dia keluarkan satu potong makanan tidak akan dinilai ditimbangan satu potong makanan. Tapi akan berlipat menjadi seperti 700 kali lipat. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karuniahnya. Maksudnya yang suruh kalian sedekah begini, Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Luas karuniahnya. Lagi maha mengetahui, maksudnya kadar niat seseorang. 262-nya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Kamu kan sudah saya bantu, kamu kan sudah saya kayak begini dan begitu. Tidak usah sebut-sebut, namanya man. Diam aja. Udah kasih, selesai. Mau dia menjengkelkan, mau enggak pusing, enggak usah. Pokoknya antara saya sama Tuhan saya sudah kasih, gitu kan. Ini Allah mengatakan begitu. Dengan tidak kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan tambah dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Kamu nggak tahu dari dia, kamu nggak tahu dari sudah saya bantu, sudah saya begini. Itu apa? Gak usah bahasakan itu. Mereka memperoleh yang tidak menyebut-nyebut pemberiannya, yang tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya Allah akan buat hidup mereka bahagia dan mereka akan dapat balasan maksimal nanti di timbangan amal hari kiamat. 263-nya, qaulun ma'rufun maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Maksudnya kalau betul-betul kita tidak punya pun, kita gunakan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Maaf ya, benar-benar saya nggak punya. Tapi jujur ya, bukan kulkasnya penuh makanan tapi saya tidak punya makanan, bohong. Saya tidak punya uang tapi rekeningnya penuh. Itu antara dia sama Tuhannya, itu bahaya sekali, berbohong dengan Allah ya. Tapi di sini dia betul-betul kalau tidak punya maka tetap ada menggunakan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Itu lebih baik daripada sedekah yang dikeluarkan dengan menyakiti hati perasaan si penerima. Baik, selanjutnya 264-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma'ahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asaba wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Diulangi lagi nih. Enggak boleh sebut-sebut. Saya sudah bantu kamu, saya sudah kasih kamu, saya sudah masjid sana saya yang berikan dan seterusnya. Dan jangan juga menyakiti perasaan penerima. Diulangi lagi nih, kayak sudah 3 kali Allah ulangin dari tadi. Ya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, bukan karena ingin mengharap pahala sisi Allah, bukan karena ingin masuk ke dalam surga. Maka perumpamaan orang itu seperti batu yang licin. Ya, di atasnya ada tanah. Kita bayangkan sebuah batu yang licin ditaburi pasir di atasnya atau tanah. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat, ya. Maka menjadi bersihlah dia dari tanah tadi. Maksudnya orang yang menginfakkan karena riya, suka menyakiti perasaan si penerima atau menyebut-nyebutnya, seperti dia pasir tadi itu, sedekahnya seperti pasir berada di atas batu licin. Karena riya itu seperti hujan yang besar menimpa sehingga batu itu jadi bersih. Artinya tidak ada pahala yang dia terima sama sekali.
Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. 265-nya, tentu ini butuh rincian ayat demi ayat tapi saya percepat karena sudah pernah kita bahas tadi saya bilang ya di pelebur dosa ke-8. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabbatin asaba wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Betul-betul karena ini perintah Allah, dia berharap pahala hanya dari Allah saja. Dan untuk keteguhan jiwa mereka. Maksudnya supaya mereka bisa menjadi orang yang dermawan. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi Allah SWT berikan gambaran tentang orang yang ikhlas karena Allah ini seperti kebun yang ada di atas gunung. Kalau turun hujan lebat itu hasilnya bisa 2 kali panen. Bisa 2 kali lipat hasilnya. Karena memang subur gitu kan. Kalaupun tidak hujan lebat, gerimis pun sudah cukup untuk membuat bisa panen. Nah perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ikhlas karena Allah karena itu. Atau seperti itu. 266-nya, ayawaddu ahadukum an takun lahu jannatun min nakhili wa anabin wa tajri min tahta al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asaba yasarun fi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Maksudnya orang yang riak-riak ini suka nyakitin perasaan penerima, suka sebut-sebut. Maka itu ibaratnya seperti orang yang terus saja punya kebun-kebun yang luas, hasilnya tinggal mau panen saja, tiba-tiba datang angin ribut yang merusak semuanya. Sehingga tidak ada sama sekali yang bisa dia nikmati dari hasil panen kebunnya. Ayat 267-nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tukmilu fi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah. Perhatikan pesan Allah di sini. Garis bawah baik-baik ya. Hai orang-orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, yang masih bagus kualitasnya. Kalau perlu baju baru, makanan baru, buah-buahan segar, bukan bekas. Allah suruh infakkan yang baik-baik. Dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Hasil panen kebun, ya, pertanian dan seterusnya. Lalu apa Allah bilang? Ini 1400 tahun lalu turun. Perhatikan seperti Allah bicara sama kita sekarang. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya. Hasil panen duriannya, hasil panen rambutannya yang jelek-jelek itu keluarin aja, kasih aja tetangga, kasih aja orang miskin. Ya, dia sengaja infakkan yang buruk-buruk. Allah bilang jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Kalau kau sebagai penerima, kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji. Yang suruh kalian infakkan yang terbaik, itu Allah. Yang pasti akan balas juga kalian dengan terbaik. Jadi mulai sekarang, kalau beli buah-buahan yang terbaik buat kita sekeluarga, keluarkan langsung juga bagian daripada itu sebelum kita sentuh buat pembantu rumah tangga, buat orang-orang terdekat kita, kasih mereka. Dari situ, baru kemudian kita makan sisanya. Itu yang benar. Bukan kita nikmati acak-acak dulu kotor semuanya, baru kemudian ini udah kasih aja orang. Ya, daripada dibuang, daripada mubazir, ya pahalanya juga daripada ini. Ya. Kemudian 268-nya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Lalu siapa yang selalu membuat kita ragu, bimbang, kasih enggak ya? Ah ini terlalu besar kali. Seperti itu ada negosiasi dalam diri kita. Itu syaitan. Kata Allah, syaitanlah yang menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ya, kalau keluarkan nanti kurang, saya mau makan apa? Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Di sini yang dimaksud kejahatan, kriminal adalah kikir. Kikir. Jadi kikir, pelit, perhitungan itu adalah bagian daripada penyakit jiwa.
nggak boleh dibiarkan. Kalau ada orang sudah kikir buat dirinya, buat keluarganya, ini orang penyakit jiwa. Ya. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Pernah ada satu orang, dia jadi pemimpin suku di Madinah, orangnya tampan, berwibawa, bersih, kaya. Ditanya oleh Nabi SAW kepada orang-orang masyarakat sukunya dia, siapa bin kalian? Oh si fulan. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata para orang-orang sukunya, anggota sukunya mengatakan, dia orang berwibawa, dia tampan, dia kaya, cuma sayangnya dia pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Untuk apa pelit? Gitu kan? Nikmati saja buat diri sendiri. Kasih orang lain untuk dibawa ketimbangan amal hari kiamat. Makin royal, maka juga makin banyak rezeki yang datang. Itu kuncinya. Dan puncak tadi saya bilang kedermawanan justru tidak pernah menolak siapapun yang minta. Berikan semampunya. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Dan ingat resepnya tadi, jangan sebut-sebut. Jangan sakiti perasaan si penerima. Kita harus tahu diri kita lebih butuh kepada mereka daripada mereka butuh pada kita. Karena dengan mereka lah dibawa sedekah itu di timbangan amal nanti. Lalu Allah mengatakan, sedangkan Allah menjanjikan untukmu dengan sedekah itu ampunan darinya dan karunia, rezeki yang luas. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Ya, saya tahu beberapa jemaah kita Masya Allah yang Allah bukain rezeki udah nggak bisa ada batasnya. Tadinya mereka tuh miskin sekali. Saya tahu kondisi sebelum Allah bukakan pintu rezeki. Satu kuncinya, sedekahnya luar biasa. Sampai ada di antara mereka sengaja bawa uang untuk dihabisin sedekah itu. Ada orang yang meeting tahunan, program tahunan perusahaannya adalah nomor satu bukan keuntungan perusahaan. Bagaimana sedekah yang mau dikeluarin tahun ini, berapa jumlahnya. Harus cari yang terbaik, jumlahnya harus lebih besar daripada keuntungan perusahaan. Itu luar biasa. Resepnya sederhana. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustaz, saya cuma duduk manis di rumah sekarang, datang sendiri. Miliar-miliaran itu datang dengan sendirinya. Saya cuma kerja biasa saja. Saya sampai akhirnya seperti orang ketagihan dengan sedekah ini. Ternyata dengan kasih ke orang makin datang. Resep sederhana. Karena investasinya kepada Tuhan alam semesta. Kasih orang miskin itu seperti kita sedang investasi sama Allah SWT. Tidak butuh perusahaan besar sebenarnya untuk investasi kalau mau dalam Islam. Justru tangga-tangga yang miskin, kerabat yang susah. Nah itu sumber investasi terbaik. Coba resep ini. 269. Yu'til hikmata man yasha'u ma yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya mau faham dan mau mengamalkan ilmu agama itu kepada siapa yang dikehendakinya. Selalu minta Bapak Ibu sekalian agar kita termasuk orang yang diberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang benar. Kita faham ilmu agama dan kita terapkan dalam kehidupan. Kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia faham ini dan dia terapkan dalam kehidupannya, sungguh ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang ya berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu. Yang tadi, yang akalnya sehat, begitu dengar, oh ternyata berinfak itu tidak boleh sebut-sebut, tidak boleh nyakiti perasaan terima, dan berikan yang terbaik, jangan pila-pila. Lalu dia amalkan, ini orang yang berakal di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. 270-nya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu ma lidh-dhalimin min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, kecil, besar, ya, yang kita keluarkan dari Allah, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Ya, maksudnya orang zalim ini orang yang sudah faham tapi tidak mau amalkan. 271. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, misalnya tiba-tiba saja di pengajian begini kayak ada kotak amal atau kita lagi di masjid ada kotak amal misalnya, kita harus bersedekah di depan orang. Kalau kau tampakkan sedekahmu, maka itu baik saja. Kata Allah, bukan tidak boleh. Karena memang di depan umum kita diminta. Ya. Lagi di jalan raya ada tiba-tiba orang miskin minta. Lalu kita kasih. Karena diminta di depan umum. Ya. Kita bukan sengaja bilang, ini saya mau infak lihat ya. Bukan. Itu kan ria. Tapi kita karena diminta depan orang yang kita kasih depan orang. Itu bagus kata Allah. Dan jika kamu menyembunyikan, kalau seandainya tidak ada yang tahu, kamu sudah transfer, udah kasih orang ke yayasan, ke individu, maka itu dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan lebih baik bagimu. Karena lebih aman dari ria.
Ya, kalau tidak ada yang tahu nggak usah cerita. Kalau terlanjur ada yang lihat ya sudah. Ya, gitu kan? Tinggal kita kontrol niat kita saja. Dan Allah akan menghapus dari kamu dengan sedekah itu kesalahan-kesalahanmu, sebagian kesalahan-kesalahan pembersih dosa, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Bukanlah kewajibanmu hai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Setelah turun firman Allah ini, hai Muhammad sampaikan saja. Kami juga semua dai sampaikan saja. Orang terima enggak terima itu bukan urusan kamu lagi. Yang penting sampaikan, tinggal mereka mau amalkan atau tidak. Allah mengatakan para nabinya bukan kewajibanmu menjadikan mereka dapat petunjuk, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk atau taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau ada bapak ibu yang bubar dari sini nanti tiba-tiba hati tersentuh, ya mulai sekarang saya komitmen akan sedekah karena Allah, saya akan berikan yang terbaik, saya tidak akan sakit lagi perasaan penerima dan seterusnya, maka itu berarti Allah yang berikan petunjuk ke bapak ibu sekalian. Ya. Lalu dikatakan, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kamu mencari keridhaan Allah. Kalau kamu keluarkan semuanya murni hanya untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena pujian manusia yang sering saya bilang hanya sepanjang lidahnya saja. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan. Kita infakkan 100 ribu, bukan 100 ribu datang, akan berlipat-lipat datang nanti hari kiamat. 273-nya, lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad. Nah, sekarang kayak teman-teman kita di Gaza, ini kesempatan emas. Ini jarang terjadi. Sekian tahun kita hidup, jarang sekali terjadi peperangan antara umat Islam sama orang non-Muslim kan? Ya, jadi begitu terjadi ini kesempatan, segera berikan harta terbaik untuk bantu mereka di sana, ya di Gaza itu. Ya, kami pun di yayasan ada penggalangan dana, kalau bapak ibu berminat nanti bisa tanya rekeningnya ke teman-teman atau ke yayasan mana saja yang kira-kira bisa dipercaya untuk memberikan bantuan. Ya, alhamdulillah kemarin sudah masuk bantuan kita itu 90 ton bantuan gandum, udah masuk alhamdulillah di Gaza. Dan juga kami sudah bantu obat-obatan, susu, segala macam selimut kebutuhan mereka musim dingin. Alhamdulillah sudah masuk di Gazanya. Ya. Dan itu satu hal yang sangat baik. Karena Allah menyuruh kita berinfak. Kalau ada orang seperti ini didahulukan. Ya. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Karena orang-orang Gaza sekarang mau kerja apa? Rumahnya hancur, usahanya hancur. Keluarga yang sudah mati, banyak anak-anak jadi yatim, mereka sudah nggak bisa buat apa-apa. Kemudian dikatakan orang yang tidak mengetahui menyangka mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kalau kita temukan ada orang, Bapak Ibu sekalian justru tidak pernah minta-minta, tapi kita bisa baca sebenarnya dari penampilan dia, dari rumah dia, dari mungkin keadaan anak-anaknya, kita tahu sebenarnya orang butuh. Tapi mereka tidak minta, justru itu orang yang paling bagus untuk dibantu. Ya. Itu orang yang paling tepat untuk dibantu. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka, ciri-ciri penampilannya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Terakhir 274-nya, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari. Berarti sepanjang hari 24 jam terbuka kesempatan untuk bersedekah dan dianjurkan berulang-ulang. Saya pernah kasih contoh itu. Kalau lewat di masjid dekat rumah ada kotak amal pinggir jalan. Kita sudah sumbang 10 ribu rupiah, 100 ribu rupiah. Berapalah kita taruh di kotak amal itu cash misalnya. Pergi pagi, pulang sore masih ada kotak amal. Infak lagi. Jangan ikuti syaitan mengatakan tadi pagi kan saya sudah infak. Itu tadi pagi sudah malaikat catat. Sekarang kamu masih hidup punya kesempatan catat lagi. Kan gitu. Kenapa kalau ada kesempatan? Kenapa kalau investasi dunia kita selalu lihat peluangnya? Ya, kalau ada perusahaan yang sama kita tahu menguntungkan, kemudian buka lagi pintu investasi kita akan kejar selalu. Ya, kita ikutin perkembangan dia, update nih. Apalagi yang bisa diinvestasi ke situ saya mau ikut lagi. Kalau perlu selama satu hari 3-4 proyek diikutin semuanya.
Ini proyek dengan sang pencipta Allah yang akan memberikan kita segala sesuatunya. Ya. Di sini dikatakan begitu. Orang-orang yang menafkahkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini belasan ayat bicara tentang masalah sedekah yang harusnya betul-betul kita fahami sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, kita akan masuk sekarang ke amr ma'ruf dan nahi mungkar. Ini tadi masalah sedekahnya ya. Amr ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah kaidah dasar Bapak Ibu sekalian. Jadi sedekah kita cukupkan dengan itu. Adalah kaidah dasar dalam Islam dan ini merupakan ciri khas kita umat Islam. Kita memang umat yang suka amr ma'ruf, menyuruh dan menyeru orang-orang untuk berbuat kebaikan. Dan juga nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Saya tadi bilang di awal pertemuan kita, ma'ruf adalah semua yang Allah anggap baik dan perintahkan. Dan mungkar semua yang Allah larang ya, dan Allah haramkan. Perhatikan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau amar ma'ruf nahi mungkar adalah ciri khas kita umat Islam. Jadi ini harus menonjol dalam diri kita ya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian kita lihat seseorang meninggalkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu kayak misalnya perintah ya, kayak sholat, misalnya puasa, apalah yang wajib-wajib misalnya. Ataupun yang sunnah, kita lihat orang itu tidak mengerjakan dan kita tahu dia tidak mengerjakan, lalu kita ingatkan, itu namanya amr ma'ruf. Ya. Atau ada orang buat dosa, lalu kita larang dia, berhentikan dari dosa, itu namanya nahi mungkar. Allah berfirman dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ya. Ini terjemahannya kamu hai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita umat terbaik. Apa ciri khasnya kita? Ya, menyuruh kepada yang ma'ruf. Kita selalu saling mengingatkan agar menjalankan kepatuhan kepada Allah. Salat, tutup aurat, selalu saling menasihatin. Ya. Dan mencegah dari yang mungkar, memberhentikan orang yang berbuat dosa. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Saksi bahasan kita potongan awal ayat ya. Kalau kita umat terbaik karena kita selalu amr ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 71 tentang ciri khasnya laki-laki mukmin dan laki-laki perempuan mukminah, di mana mereka memang selalu saling mengingatkan tentang ma'ruf, perintah Allah, dan melarang dan nahi mungkar atau melarang dari kemaksiatan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sekali lagi At-Taubah surah nomor 9 ayat 71. Terjemahannya, dan orang-orang yang beriman yang dianggap laki-laki beriman dan perempuan beriman. Sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Mereka selalu saling mengatakan, ayo sholat yo, ayo puasa yo, ayo sedekah yo, ayo hadir ta'lim yo, ayo gini. Itu terus dari kebaikan kepada kebaikan. Mereka saling ngajak. Dan mereka juga mencegah dari yang mungkar. Kalau ada yang mereka kenal berbuat salah, jangan lo, haram lo, nanti Allah marah, nanti kamu dihukum, nanti begini, nanti begitu. Itu nahi mungkar namanya. Kemudian mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah Rasulnya bolehkan halal dinikmati, apa yang dilarang ditinggalkan, apa yang diperintahkan wajib atau sunnah dikerjakan, yang dilarang haram atau makruh dijauhi. Mereka itu kata Allah akan diberi rahmat oleh Allah. Rahmat artinya karunia. Itu bisa pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan. Itu namanya rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa. Bagi orang-orang yang membangkang, Allah bisa hukum. Dan Allah maha bijaksana. Maksudnya memberikan sesuai dengan
kebaikan seseorang, bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-A'raf 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aglala allati kanat 'alaihim falladzina amanu wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan kita insya Allah termasuk pengikut beliau, Nabi yang ummi, ya, yang tidak bisa baca dan nulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi kitab Taurat dan Injil yang masih otentik itu ada nama Nabi Muhammad SAW di situ. Ya. Di antara Injil yang masih ada penyebutan tentang nama Nabi Muhammad itu kalau tidak salah namanya Barnabas. Dan itu memang mereka usahakan untuk hilangkan, ya. Cuma masih ada di Indonesia pun ada terjemahan itu. Tidak ada penyebutan tentang nama Nabi Muhammad SAW. Dan ciri khasnya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ada disebutkan dan harus diikuti oleh umat manusia, menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah dari sini kita ambil satu poin penting, bahwasanya semua yang Allah perintahkan pasti baik Bapak Ibu sekalian. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, memaafkan. Ya ini semua yang baik-baik. Dan semua yang Allah larang, menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh, apalah, itu pasti buruk. Makanya di sini dikatakan, ciri khasnya Nabi Muhammad SAW adalah menyuruh mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu pada mereka. Maksudnya adalah ahli kitab sebelum kita. Jadi setelah turun Al-Quran ada beberapa hal yang tadinya berat bagi ahli kitab. Akhirnya jadi ringan setelah mereka menganut agama Islam atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Seperti dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, kaumnya Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian kalau buat dosa besar, kalau mau taubat itu bunuh diri. Hukumnya begitu di masa Nabi Musa dulu. Kalau orang buat dosa besar, maka taubatnya kepada Allah dia bunuh dirinya karena Allah. Setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi bunuh diri ini. Yang ada adalah dianjurkan untuk memenuhi 3 syarat sebagaimana Imam Nawawi mengatakan kalau buat dosa dia meninggalkan dosa itu seketika, lagi bohong berhenti, misalnya lagi riba berhenti. Kemudian sesali yang kedua, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulangi, maka sudah cukup untuk dimaafkan. Itu contoh belenggu yang ada pada ahli kitab yang dihilangkan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya Al-Quran yang terang, yang turun padanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, saksi bahasan kita di sini memang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar ini Bapak Ibu sekalian fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Fard itu wajib, kifayah cukup. Jadi ada 2 jenis kewajiban ya, ada yang diistilahkan dengan fardu ain, wajib individual, ada fardu kifayah, wajib ya bagi orang yang sudah mengerjakan dan gugur bagi yang belum mengerjakannya. Begini menjelaskannya. Kalau sholat 5 waktu itu fardu ain, wajib individual. Semua kita wajib sholat. Puasa Ramadan, zakat itu namanya fardu ain. Secara individu dia wajib kerjakan. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang kedua, maksudnya kalau sebagian kerjakan, sebagiannya yang lain sudah gugur kewajibannya, seperti sholat jenazah. Nah sholat jenazah kalau sudah ada yang kerjakan, maka yang lainnya boleh tidak sholat. Walaupun sebenarnya lebih utama orang yang mengerjakan, itu namanya fardu ain. Nah ini mirip dengan salam. Salam itu, kalau misalnya ada yang masuk ruangan kita ini lalu dia ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada yang jawab, semua kita kena hukum fardu ain. Semua kita wajib jawab.
Tapi kalau ada satu ibu sudah mewakili, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka yang lainnya jadi fardu kifayah. Yang lainnya sudah gugur. Boleh ikut jawab tapi tidak kena lagi dosa karena sudah ada yang mewakili. Itu namanya fardu kifayah. Nah sholat jenazah, jawab salam, nah itu namanya fardu kifayah. Masuk dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi kalau sudah ada satu orang kerabat buat kesalahan agama, pelanggaran. Kemudian sudah diingatkan oleh satu orang kerabat yang lain, maka kerabat yang sisanya itu hukumnya fardu kifayah. Mereka nggak ditanya lagi sama Allah karena orang itu sudah ada yang tegur. Nah itu namanya hukum amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melakukannya maka wajib Bapak Ibu lakukan. Tidak ada yang ingatkan orang itu, maka kita wajib fardu ain. Tapi kalau sudah ada yang ingatkan, maka menjadi fardu kifayah. Seperti itu pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ini pahalanya besar sekali ya. Jadi jangan disia-siakan. Kalau ada orang yang meninggalkan sesuatu yang ma'ruf, atau begini, kalau ma'ruf itu sesuatu yang diperintahkan walaupun orang tidak. Kayak saya sekarang lakukan ini, datang isi ta'lim misalnya. Ini amar ma'ruf namanya, ya. Karena saya sedang menyampaikan ke Bapak Ibu tentang ma'ruf. Ini hukum Allah begini loh. Tadi kita bicara tentang sedekah, ini namanya amar ma'ruf. Kita ingatkan orang untuk, atau motivasi untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Ibu-ibu misalnya nasihatin suaminya. Ya seperti hadis tentang semoga Allah merahmati seorang wanita yang kalau dia bangun tengah malam, dia mau sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kemudian kalau suaminya nolak, dia percikan air. Percik. Jangan pakai gayung ya. Nanti dia marah, dipercik sedikit. Dan semoga Allah merahmati seorang suami, juga sebaliknya yang bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya, kalau istrinya nolak dia percikan juga air. Kalau keduanya bangun sholat berjamaah, suami istri ini, maka dua-duanya dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Dan itu doanya akan mustajab dan segala macam keutamaan yang akan didapatkan. Dan ini sebenarnya keromantisan yang hakiki gitu ya, orang sama-sama suami istri mengerjakan ibadah bersama-sama. Nah itu contohnya. Jadi dia melakukan itu dengan cara-cara yang baik. Dalil dari sunnah adalah hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang lihat kemungkaran maka dia harusnya mengubah dengan tangannya. Tangan ini maksudnya power ya, seperti pemerintah kepada masyarakat, ya, orang tua kepada anak, suami pada istri, atasan pada bawahan, ya ini semua adalah power ya, dengan power. Ya, jadi ini saran saya bagi Bapak Ibu yang Allah berikan perusahaan ya, maka justru tunggangi perusahaan itu untuk kita jadikan sebagai ajang amar ma'ruf kita. Ya, dan nahi mungkar, maksudnya kepada staf-staf ini justru kesempatan. Ya, yang belum pakai hijab diberikan hijab, yang belum sholat diperintahkan untuk sholat di waktu sholat, ya. Kemudian kita terapkan peraturan-peraturan Islam pada mereka. Karena terlalu banyak di luar sana perusahaan-perusahaan orang non-muslim itu yang sengaja justru menunggangi kemampuan mereka untuk membuat umat Islam yang sedang kerja meninggalkan agamanya. Ya. Kami punya pengalaman itu hari waktu pertama buka restoran di Kalibata City sebelum pindah ke Condet sekarang. Itu setiap waktu sholat saya mengatakan tidak boleh terima orderan. 10 menit sebelum sholat gak boleh terima orderan. Tutup semuanya. Maka kita tutup rolling door-nya restoran, karena waktu itu di mall pakai rolling door ditulis sedang sholat. Ada beberapa orang-orang muslim tetangga-tetangga kita di situ yang bekerja sama orang muslim datang kepada staf-staf kami lalu berkata begini, di situ disuruh sholat ya? Kata staf kami iya, bahkan di sini tidak boleh kalau nggak sholat, disuruh tutup gitu. Oh enak bener ya, mereka bilang begitu tuh pengakuannya. Kalau kami jangankan sholat 5 waktu untuk disuruh, sholat Jumat aja nggak boleh. Iya. Dengan alasan itu nggak ada urusan sama saya, ini kan akad kerja kamu harus kerja. Jadi banyak orang Islam yang tinggalkan sholat Jumat karena pekerjaannya. Saya pernah masuk ke satu swalayan mau beli pakaian. Ini kejadian saya alami sendiri. Kemudian ada orang mungkin kenal saya itu berapa muslimin, Ustaz minta foto Ustaz. Maaf, kalau sama perempuan saya nggak foto. Kecuali ada laki-lakinya, ada mahramnya atau ada laki-laki yang temani rame-rame mungkin. Kalau untuk berdua tidak. Dan juga tidak berhijab. Kebetulan yang minta foto itu beberapa pegawai perempuan tidak berhijab. Lalu saya bilang tidak berhijab. Lalu mereka tuh nyeletuk bilang gini, Ustaz sebenarnya kami berhijab Ustaz, cuma kena tuntutan kerjaan. Jadi kalau keluar dari sini kami pakai hijab. Coba. Jadi mereka tunggangi kekuatan mereka itu, pekerjaan mereka untuk menindas kita supaya tidak jalankan perintah agama.
Loh kenapa sekarang kita tidak balik? Kenapa kita yang punya perusahaan Islam, Muslim kita terapkan itu? Wajibkan mereka pakai jilbab, wajibkan mereka sholat, wajibkan mereka belajar ikut taklim. Itu bagus banget. Beberapa perusahaan alhamdulillah sudah terapkan saran kami ini sampai taklim itu kayak begini majelis ilmu itu kewajiban semua stafnya harus hadir. Dan itu akan baik kan, belajar kejujuran, belajar amanah, akan membantu sebenarnya juga prestasi di kantor. Jangan dianggap itu buang-buang waktu, sama sekali tidak. Saya pernah itu hari diundang ke Jepang oleh KBRI kita beberapa tahun lalu, ngisi sekitar 10 harian waktu itu di 10 awal Ramadan. Saya sempat ketemu dengan beberapa orang kita bekerja tapi cukup jauh dari Tokyo waktu itu. Kalau tidak salah mereka bilang mereka masih 6 jam naik kereta api, cukup kereta cepat. Cukup jauh kalau 6 jam. Mekah Madinah aja sekarang 400 kilo, itu cuma 2 jam 40 menit. Ini berarti jauh banget jaraknya. Tapi mereka datang ke KBRI untuk hadiri pengajian kami waktu itu. Terus mereka bilang, Ustadz saya sama teman saya ini, orang-orang Indonesia sama-sama Muslim, kami kerepotan kalau sholat. Karena nggak diizinkan. Apa yang harus kami lakukan? Tetap harus sholat mas. Gimana caranya nggak sholat? Oke, saya tanya sekarang, saya bilang pada dua orang kita itu, kalau mas pamit ke toilet diizinkan nggak? Diizinkan. Dikasih batas waktu nggak? Enggak. Oke. Kalau mau makan ada waktu makan, ada waktu makan. Dibatasi nggak? Ada batas tapi 1 jam. Oke. Sekarang kalau tidak boleh sholat, oke luangkan waktu ke kamar mandi. Di waktu sholat itu wudu, kemudian sholat aja. Di gang-gang pabrik, di gang kantor itu. Karena nggak ada solusi untuk meninggalkan sholat. Tapi begitulah mereka memperlakukan umat Islam. Tidak dikasih kesempatan untuk ibadah. Nah, itu penting untuk dipahami. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, fa'ilam yastati fa bilisani. Kalau yang tidak mampu maka baru dengan lisannya. Tidak punya power maka dengan lisan nasihatin. Saya bisa nggak kasih masukan? Saya pernah pelajari begini, saya pernah tahu begini. Ya. Tapi ingat ya, ada syaratnya juga untuk amar ma'ruf ini kita harus punya ilmunya ya. Jangan sampai ibu menasihatin orang tentang sholat, ibu sendiri nggak sholat. Ibu sendiri tidak tahu caranya. Kita sudah tahu, kemudian kita tinggal ajarkan kepada orang, gitu ya. Dan yang kedua harus kita tahu bahwasanya nasihat yang kita sampaikan ini akan lebih besar maslahat daripada mudaratnya. Kayak misalnya ibu mau nasihatin seorang yang sedang mabuk, nggak ada maslahatnya, dia lagi teler nggak paham, gitu kan. Maka di situ kita tidak menegakkan ya ma'ruf itu pada dia karena dia belum paham. Kecuali memang masih ada celah kita bisa memberikan nasihat dan mungkin dia masih sadar, tapi kalau tidak kita harus paham masalah ini. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dia nasihatin mungkin tidak bisa dijangkau. Kita lihat kemungkaran di TV, di media, nggak mungkin kita ingatkan. Ketemu langsung nasihatin nggak mungkin. Maka bisa dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Jadi harus kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya. Dan insya Allah orang yang melakukan ini maka akan banyak sekali manfaat datang kepada dia. Saya pernah punya pengalaman. Ibu sekalian, Masya Allah, semoga Allah jaga beliau. Saya pernah bertemu dengan seorang dulu, saya kenal, dan beliau juga jurusan agama gitu. Ini cerita mungkin 20 tahun yang lalu atau lebih gitu. Saya ketemu di Jakarta, saya waktu itu masih tinggal di Makassar, ketemu di satu kantor lembaga keagamaan, terus ngobrol-ngobrol, oh ternyata sama-sama gitu ya, di jurusan agama, kami juga satu fakultas. Kemudian saya cuma tanya, antum ada kegiatan taklim gak? Dia bilang nggak ada Ustaz. Ini cerita 20 tahun yang lalu. Nggak ada taklim. Kenapa nggak ada taklim akhi? Antum 4 tahun, 5 tahun kuliah agama terus nggak dipraktekin. Ini Allah akan tanya pertanggung jawabannya nanti hari kiamat. Terus dia diam gitu. Terus saya bilang sama dia begini aja. Kenapa antum nggak buat minimal mulailah sepekan sekali saja. Sepekan sekali, malam apa, hari Rabu, hari Kamis. Buat satu dulu, bedah satu buku di masjid terdekat dengan rumah antum. Mulai aja dulu. Satu. Kalau sudah berjalan, antum merasa masih lebih lowong, oke, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Tuangkan ilmu ini, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang berbuat baik, nanti orang kerjakan, antum akan panen pahalanya. Atau ada orang buat kemungkaran, dia berhenti karena tahu ancaman yang antum sampaikan. Udah, dia bilang, ya jazakallah khair, salaman. Saya pikir orang itu mungkin tidak terima gitu ya. Biasa aja responnya. Mungkin 5-6 tahun, 7 tahun lah setelah itu. Saya pindah ke Jakarta, kemudian saya isi taklim di satu masjid, kebetulan masjidnya 2 lantai.
Saya ngisi lantai 2 itu orang-orang dewasa semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dewasa. Di lantai 1 rupanya ada satu ustadz ngisi buat anak-anak muda. Saya begitu turun dari tangga, ustadznya berdiri lalu salaman sama saya. Dia kayak familiar sekali, tapi saya nggak ingat wajahnya. Setelah ketemu salaman, Ustadz antum lupa sama saya. Siapa ya? Oh ternyata orang yang saya nasihatin yang 7 tahun lalu itu, gitu kan? Dia sudah berubah performan, sudah ada jenggotnya panjang, udah berubah. Terus, oh iya. Terus langsung dia ucapin kata-kata begini. Saya ingat terus itu. Dia mengatakan, Jazakallah khair Ustaz. Semenjak antum nasihatin itu saya mulai berpikir, benar ya. Jadi semenjak itu dia terus mengajar. Sampai hari ini masih mengajar. 1-2 kalimat yang kita sampaikan. Kita berikan masukan, orang bisa jadi baik. Berapa banyak pahala kita panen? Kenapa mau masuk surga sendirian? Gitu kan? Berbuat sendiri nggak mau nasihatin orang, enggak, berikan masukan. Mungkin positif sekali, gitu kan? Maka ini salah satu efek daripada perbuatan-perbuatan baik itu. Ya, bagaimana banyak orang yang taubat karena nasihat, banyak orang yang bekerja berbuat kebaikan justru karena nasihat, maka jangan haramkan diri kita dari pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, tinggal kita jadikan atau pegang sebuah kaidah penting dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang pertama harus berilmu. Ini harus berilmu. Memang harus punya ilmu. Jadi apa yang Bapak Ibu mau sampaikan dari yang ma'ruf, mau luruskan dari yang mungkar, itu harus Bapak Ibu tahu ini memang ma'ruf, ini memang mungkar. Harus ada ilmunya. Jangan sampai ibu menganggap itu mungkar, tapi sebenarnya dia bukan mungkar. Atau ibu anggap itu ma'ruf, sebenarnya dia mungkar. Maka kita harus punya ilmunya. Dan ini kita bahas per kasus. Kasusnya misalnya, ada kasus tentang masalah orang tinggalin sholat. Nah berarti kan tentang sholat yang sedang kita bahas. Kita cari ilmunya di situ, kemudian baru kita bicarakan. Contoh seorang istri menemukan suaminya nggak sholat. Oke, kasusnya adalah masalah sholat sekarang. Ini mungkar, dia nggak sholat. Kita dalamin dulu tentang keutamaan sholat, baca beberapa artikel tentang itu, kumpulin ya, data-datanya, potongan ceramah, visual, audio, semuanya. Setelah kita punya ilmunya, kemudian baru kita jadikan itu sebagai argumentasi diajukan kepada suami nantinya, gitu kan? Itu contohnya. Jadi kita punya ilmunya. Begitu juga dengan mungkar. Ya kalau itu betul-betul kita tahu memang tidak boleh dalam agama mungkar, orang itu melakukannya, maka kita baru sampaikan pelurusan tentang hal tersebut. Yang kedua, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia betul-betul ingin mencari pahala, bukan karena riya. Bukan karena ingin dipuji sebagai seorang alim atau yang semisalnya. Karena memang kata Nabi SAW, Allah tidak terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Kemudian yang ketiga, dia harus menggunakan hikmah. Hikmah itu bijaksana. Dia ngomong dengan bahasa yang tepat, retorika yang tepat, sikonnya, situasi dan kondisinya tepat. Ya. Jadi nggak ada efeknya atau efeknya sangat kecil kalau kita sedang nasihatin orang yang emosional. Lagi marah-marah, terus kita bilang saya duduk sebentar saya nasihatin kamu. Mungkin dia nggak mau dengar. Ya. Jadi kita redahkan dulu keadaan baru kemudian kita bisa memilih tempat dan waktu yang tepat. Jangan suaminya ibu lagi pikirin utang yang menumpuk, lalu ibu datang bicara, saya mau nasihatin deh kamu kan tidak sholat malam tadi malam. Ya. Itu nggak nyambung. Berikan dulu dia solusi dari permasalahan dia, kemudian baru kita masuk ke masalah hal-hal yang baik. Mungkin nanti setelah kita solusinya mungkin kita bisa jual aset ini, kita bisa begini. Jadi ada solusi bagi dia kemudian kita mengatakan nanti kita sempurnakan mungkin dengan berdoa kepada Allah, kita sholat malam dan seterusnya. Ya, itu contohnya. Jadi dengan hikmah. Kemudian yang keempat adalah dengan mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah ini kayak peringatan yang baik. Jadi Bapak Ibu usahakan dalam menyampaikan sesuatu pada orang, dahulukan keutamaan amal daripada ancaman meninggalkan amal. Kayak misalnya gini, ada orang tidak sholat. Bagaimana caranya supaya dia mau sholat? Kita sampaikan ke dia tentang apa yang dia dapatkan kalau dia sholat. Itu keutamaan amal. Jangan awal ibu nasehatin suami atau anak, lalu kemudian ibu sudah mulai dengan ancamannya. Orang kalau tidak sholat masuk neraka loh. Itu jangan dulu. Yang didahulukan mau'idah hasanah. Keutamaan dulu. Orang sholat itu dibersihin dosanya loh. Nabi SAW bersabda, bagaimana kalau seseorang dari kalian punya sungai,
di depan rumahnya ada satu sungai mengalir dengan deras dan dia mandi sehari 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Maka kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, membersihkan dosa-dosa. Jadi kita sebutkan apa yang dia dapat. Apa yang dia dapat, itu namanya keutamaannya. Dahulukan keutamaan amal. Kalau dia sudah nolak setelah disampaikan keutamaan amal dan sudah sering kita ingatkan, baru kita sampaikan ancamannya. Jangan mulai dengan ancaman dulu, ya. Keutamaan. Orang biasa bohong. Kita sebutkan keutamaan orang jujur, kan? Keutamaan orang jujur itu ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nanti kemudian kalau dia menolak, baru kita masuk kepada ancaman orang yang bohong. Nah, gitu. Seperti itulah ya. Itu namanya mau'idah hasanah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jidal billati hiya ahsan, atau berdebat pun dengan cara yang baik, berbicara dengan cara yang baik. Kalau misalnya dia beradu argumen dengan kita, suami kah, istri kah, anak kah, teman kah, bawahan, atasan, mereka beradu argumen, maka kita layani saja, nggak masalah. Jangan kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tapi kita mau satu kali penyampaian orang itu harus terima. Nggak, mungkin dia punya argumentasi. Ya kita sudah terlanjur buka pintu itu, ya sudah kita harus terima pintu diskusi dan dialog dengan dia. Tidak apa-apa, ya sebatas ilmu kita. Kalau kita masih tahu, oh ya tapi setahu saya begini, ini loh buktinya, ini loh artikelnya. Setiap saat kita bisa ketik di Google kan. Kalau dia lagi ngomong, oh kayaknya dia butuh ini nih. Kita ketik mungkin ada artikel yang bisa kita coba dibaca ini misalnya. Ya ini semua adalah adab-adab dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allahu a'lam. Baik, dan ada poin juga mungkin saya tambahkan. Tadi itu yang kelima ya. Yang keenam itu tidak boleh kita sendiri menjadi pelanggar. Ya, ini termasuk ya. Jangan sampai kita suruh orang jujur tapi kita bohong. Jangan sampai kita suruh orang sholat kita sendiri tidak lakukan. Jangan sampai kita suruh orang sedekah kita sendiri nggak sedekah. Ya. Efek daripada nasihat itu akan mudah sekali diterima oleh seseorang di saat kita jadi orang praktisi. Jadi kalau misalnya saya berbicara tentang sedekah, ada ustadz lain juga bicara sedekah, ada yang lain juga bicara tentang sedekah, tapi kedua ustadz ini rutin bersedekah mempraktikkan, saya tidak. Maka pastikan yang berefek penyampaian mereka, bukan saya. Karena praktek itu akan mendatangkan keberkahan. Kita biasa sholat malam, kita nasihatin orang sholat malam. Walaupun sebenarnya penyampaian kita dengan orang yang lain sama, dalilnya mungkin sama, bahasanya tentang sholat malam sama, tapi dia tidak praktekin, kita praktek, maka kita yang akan berefek kepada orang tersebut. Makanya dari sekian banyak orang da'i yang menyampaikan, siapa yang berefek di antara mereka? Ya tergantung orang itu praktisi atau bukan. Ya, kapan dia hanya menasihatin orang tapi dia tidak lakukan, maka percuma saja. Ada satu kisah sebagai penutup di Mesir pernah terjadi, dinukil oleh beberapa da'i di sana. Kisah nyata, ada seorang da'i dia punya retorika sangat bagus dalam menasihatin orang. Bagus sekali retorikanya. Jadi dia menyampaikan tentang sedekah waktu itu sampai banyak jemaahnya nangis-nangis. Ya karena dia motivasi untuk sedekah, sebutin keutamaannya, apa yang akan didapatkan. Kebetulan salah satu yang hadir di masjid anaknya dia sendiri. Begitu selesai bubar ceramah, orang semua pada ngumpulin sedekahnya, dia pulang ke rumah, anaknya lagi ngumpulin juga punya dia untuk sedekah. Kata ayahnya, kamu mau ngapain? Dia bilang saya mau sedekah. Tadi kan ayah motivasi kami sedekah. Dia bilang bukan itu untuk mereka, bukan untuk kita. Ada orang begitu subhanallah. Dia jadikan dakwah itu sebagai profesinya saja. Tidak penting bagi dia praktekkan atau tidak. Jadi jangan terpengaruh hanya dengan retorika. Tapi orang itu kalau praktisi akan berefek sangat baik. Akan membawa apa yang disampaikan akan berbicara dengan hati kita dan akan membuat kita mau berubah menjadi lebih baik. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi usahakan apa yang kita mau lakukan atau kita nyeru dari kebaikan, melarang dari kemungkaran, kita termasuk orang yang pertama mengamalkannya. Makanya Imam Malik rahimahullah, seorang ulama madhab, ya, gurunya Imam Syafi'i, pernah beliau ditanya tentang keutamaan bebasin budak. Beliau tidak jawab hampir 1 bulan. Tidak jawab itu. Setelah berjalan sekian lama, baru dia tanya ke majelisnya lagi, siapa yang bertanya bulan lalu tentang keutamaan bebasin budak? Orang itu angkat tangan, saya. Kata Imam Malik, ini loh keutamaannya, disebutin hadisnya, disebutin keutamaannya. Orang itu habis tanya, wahai Imam, kenapa anda baru jawab sekarang? Kata Imam Malik, karena semenjak kau bertanya, saya kumpulin uang dulu. Untuk saya beli budak, saya bebasin, baru saya ajarin kamu. Begitu luar biasanya mereka dalam mempraktekin dulu baru ngajarin kepada orang lain.
Jangan sampai nanti kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kamu mengucapkan apa yang kamu tidak kerjakan, ya. Kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi dia sudah ucapkan tapi dia sendiri tidak praktek apa yang dia ucapkan itu. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.